mohon izin karena memang ini program ngopi sambil kita kopi juga ya. Ngobrol pintar Suara Harapan di edisi kali ini kita akan mencoba mewawancarai Pak Dewan, ngopi dengan Pak Dewan terkait dengan kemarin Pak Dewan sudah reses, dan tentu dalam reses itu menyerap aspirasi dari dalam reses itu hal-hal apa saja yang Pak Dewan temukan dan akan diperjuangkan untuk masyarakat. Silakan Pak Dewan. Baik, terima kasih Kakak. Jadi menyangkut reses saya karena dilantiknya bulan 9 ya, September. Jadi dalam Dewan kan ada 3 kali masa reses. Saya dapat di reses ketiga bulan Desember kemarin. Nah, dalam reses itu saya mengunjungi masyarakat di 5 titik. 5 titik ya? 5 titik reses, dan hampir ada beberapa masalah yang urgen itu yang menjadi pengeluhan yang sama dari 5 titik itu. Yaitu yang pertama, yang karena kebetulan juga kegiatan itu baru habis kurang lebih 1 minggu setelah itu ada reses. Nah, itu menyangkut bansos, bantuan sosial, menyangkut PKH, lansia, dan apalagi itu. Jadi rata-rata di situ itu masyarakat banyak yang mengeluh dari berbagai macam kriteria. Itu ada masyarakat yang secara kasat mata kita lihat, karena kalau secara logika kan kita lihat bantuan sosial itu melihat orang-orang yang ketimpangan sosial, hidup ekonomi di bawah, kalau kita mau bilang orang susah, miskin. Nah, yang menyebabkan itu menimbulkan kecemburuan sosial antara mereka yang berdekatan rumah, bertetangga itu, karena ada yang secara kasat mata kita lihat dipandang mampu, hidup layak, dan ada yang di sebelahnya yang kurang mampu, tidak layak, yang mampu dapat, yang tidak layak tidak dapat. Nah, ini fakta ditemui dapat. Itu salah satu persoalan. Yang kedua, ada masyarakat yang namanya terdata masuk sebagai penerima aktif, tapi petugas tidak kasih dengan berbagai alasan. Ada, itu fakta. Nah, ini karena ada beberapa pengeluhan-pengeluhan itu saya coba untuk mencari data, karena kita tidak bisa mendengar satu pihak saja. Kadang masyarakat juga karena keinginan yang mereka besar, tinggi, tetapi tidak memenuhi persyaratan Pak, untuk jadi saya coba gali itu, ada yang menyampaikan bahwa mereka dapat, ada bla bla. Jadi saya minta data dari Kepala Dinas Sosial. Nah, itu pun susah saya dapat. Jadi pertama saya minta Pak Kepala Dinas suruh minta ke kecamatan. Saya minta ke kecamatan, Pak Camat suruh minta ke kantor pos. Nah, terakhir saya minta lagi kembali ke Pak Kadis. Jadi syukur Pak Kadis akhirnya dia kirim ke saya filenya, data penerima. Nah, salah satu penyebab terjadinya persoalan di lapangan itu karena semua, bukan hampir lagi, tapi semua desa, khususnya di Kecamatan Sulamu ini tidak transparan terhadap masyarakat. Tidak transparan itu maksudnya apa? Data penerima ini tidak mereka publikasikan. Nah, jadi mereka sepertinya mereka menyembunyikan data nama-nama penerima. Ya, dugaan saya ke sana. Saya punya dugaan ke sana. Kenapa? Karena harusnya supaya tidak simpang siur, tidak jadi tanda tanya dan lain sebagainya. Nama-nama itu kan tinggal ditempel saja di kantor desa, dapat menerima. Jadi silakan datang. Jadi mereka tidak bisa mempersalahkan juga para petugas. Nah, kebanyakan ini mereka mempersalahkan petugas itu karena seperti itu. Mereka menuntut bahwa nama mereka itu ada. Nah, dan ketika saya cari ternyata benar. Nama ada, tapi tidak menerima hak mereka. Itu ya, tidak menerima hak mereka. Yang kedua itu ada orang yang meninggal sudah bertahun-tahun, sudah 5 bahkan 10 tahun yang lalu, namanya masih terdata sebagai penerima aktif. Nah, itu juga tidak salah, karena ketika saya minta SOP-nya dari Kepala Dinas Sosial, itu dia yang penting ahli warisnya yang terdata satu kakak dengan almarhum, maka dia bisa terima. Nah, yang jadi persoalan ada yang tidak ada ahli waris, tapi namanya masih ada. Yang jadi pertanyaan, kalau masih aktif artinya selama ini dari pusat punya tahu itu bahwa orang terima ada. Nah, yang jadi pertanyaan siapa yang terima, kan begitu. Nah, yang berikut ada yang ahli warisnya ada, datang bawa kartunya,
petugas ambil kartu undangan untuk terima itu, terus kasih tahu kepada si ahli waris anaknya yang bersangkutan itu bahwa karena orang tua sudah meninggal, bapak sudah meninggal, jadi tidak dapat lagi. Padahal nama ada aktif, penerima aktif, data yang saya pegang itu. Maka itu saya ada begitu kompleks sekali persoalan, hampir semua. Nah, jadi ada juga beberapa yang sempat terima ketika mereka kontak saya coba hubungi Pak Camat, harus coba hubungi petugas, terakhir mereka dapat. Tapi yang lain itu sepertinya tertutup. Maka itu saya dalam konteks pemikiran saya mungkin masuk lagi 1-2 hari setelah kita masuk bekerja lagi di kantor, saya mungkin konsultasi dengan pimpinan dan teman-teman DPR kita, pikiran saya bagaimana kita RDP untuk bagaimana mencari solusi terhadap ini persoalan. Jadi terlalu banyak persoalan menyangkut bansos. Yang lebih parah itu ada oknum-oknum yang harusnya tidak terima, mereka terima. Gitu. Contoh. Istri kepala desa, istri sekretaris. Nah, orang yang susah hidupnya setengah mati tidak terima. Nah, ini kan saya tidak tahu ini persoalannya datanya dari mana sehingga bisa terjadi hal-hal seperti itu. Nah, maka itu saya untuk mengurai ini semua supaya tidak kita beropini tanpa data, tanpa regulasi yang jelas, maka saya berpikir kita salah satu jalannya RDP. Supaya tidak juga saling menyalahkan seperti tadi itu, maka minimal itu kita hadirkan, panggil kepala dinas sosial, kemudian dengan mungkin dirut pos dan giro selaku pemenang tender untuk masalah ini, untuk bagaimana mereka kita mengurai ini semua. Dan salah satu yang ingin saya pertegas itu adalah bagaimana data itu tiap kantor desa wajib harusnya menempelkan nama-nama penerima itu supaya tidak ada tanda tanya, tidak ada kecurigaan terhadap mereka. Yang kedua, pendataan ulang. Karena data yang ada ini justru kita mau ngomong itu sebenarnya justru orang-orang yang harusnya tidak layak itu tidak semua lah. Tapi ada sebagian kecil itu yang terdata di dalam sebagai penerima yang harusnya kalau mau jujur harus mau sesuai dengan prosedurnya. Tidak, kalau sudah terlanjur dia dikeluarkan, diganti orang-orang yang layak terima gitu. Karena masih begitu banyak kayak yang pengeluhan masyarakat yang datang kepada saya itu yang harusnya yang saya tahu secara kasat mata dan memang kondisi hidup ekonomi mereka susah, mereka tidak terdata. Nah, dan itu saya tidak bisa memberikan satu jawaban ini atau jaminan, tapi saya hanya menyampaikan kepada mereka bahwa saya akan upayakan agar memperjuangkan hal ini. Karena mereka punya hak. Iya, betul. Yang lebih jelek lagi itu ketika saya ditelepon di WA oleh masyarakat, kan saya sampaikan lewat media Facebook untuk masyarakat yang merasa haknya ada tapi tidak terima silakan hubungi saya. Jadi banyak yang menghubungi saya setelah saya dapat data dari itu, saya cek memang ternyata betul nama mereka ada di situ tapi mereka tidak dikasih itu, tidak dapat hak mereka. Nah, ini yang jadi persoalan besar. Jadi dampaknya bisa ke pidana. Ya, karena gitu. Akumulasi keseluruhan itu kan betul, bukan 1-2 orang. Nah, contoh kayak kemarin itu yang penerimaan Desember, dia paling sedikit itu paling rendah itu nominal yang diterima itu 1.200.000 paling standar. Iya, tapi ada yang 2 juta lebih, bahkan ada yang sampai 4 jutaan. Nah, yang disayangkan itu salah satu minimal saya tidak memvonis ya, tetapi dari SOP yang saya dapat dari kepala dinas sosial kemarin itu bahwa apabila terjadi memang ada juga yang mereka wajib tarik kalau memang sudah tidak layak untuk dikasih diterima, tetapi dia punya SOP-nya itu ketika melakukan penarikan itu harus ada berita acaranya, ditandatangani alasannya apa segala macam, kemudian ditandatangani oleh camat atau lurah kepala desa setempat. Tapi inti mereka tidak hanya wenang-wenangnya ambil saja baru tidak memberikan penjelasan yang sebaik lah, sesuai dengan aturannya. Mereka malah kalau masyarakat bertanya mereka malah marah-marah. Nah, begitu. Ini perlu dicatat ya, sehingga ada evaluasi ya. Betul evaluasi itu. Sehingga kita memperbaiki konsep-konsep metode-metode yang salah, kita perbaharui. Iya, benar. Pelayanan masyarakat. Selain dari itu apa? Jadi kompleks sekali ya, jadi kebanyakan persoalan saja yang mereka sampaikan. Ada juga yang
seperti tadi juga yang mereka minta ke saya bagaimana agar dari masalah kesehatan ada BPJS, mereka terdaftar di BPJS Mandiri, bagaimana bisa masuk ke gratis punya. Jadi saya bilang saya tidak bisa jawab karena nanti saya mesti konsultasi dulu supaya dapat tahu jelas regulasinya seperti apa. Cari baik-baik. Nah, bisa diatur dengan baik, tinggal saya data saja siapa itu, tinggal bangun koordinasi dengan pihak terkait. Diupayakan, ya. Kemudian menyangkut bantuan-bantuan, program-program pemerintah yang lebih banyak itu disoroti, itu ada kalau secara umum itu yaitu ada dua titik poros yang itu kemarin juga saya angkat di sidang penetapan APBD, tapi karena sudah terlanjur di ketok itu baru kemudian jawaban itu dilihat dari anggaran. Memang butuh anggaran, salah satunya jembatan Wela Timur itu. Itu kan persoalan yang non bisa itu sudah masuk ulang tahun ketiga kalau tidak salah. Itu juga kewenangan provinsi sebenarnya. Persoalannya kemudian hanya kan sebenarnya dapat disiasati itu kemarin ketika dalam sidang pembahasan itu baru ternyata saya dapat, kalau tidak salah itu Kepala Dinas PUPR yang menyampaikan itu, hanya ada kendala di pencatatan aset. Kalau diambil alih oleh pemerintah kabupaten nanti kendala di pencatatan aset. Jadi memang ya butuh koordinasi yang baik lah dulu dari pihak Pemda dan kabupaten dan provinsi. Tetapi juga di yang poin kedua juga menyangkut anggaran. Nah, tinggal mudah-mudahan dengan adanya Pak Bupati baru ini bagaimana kita bangun koordinasi jaringan yang bagus supaya bisa, kalau memang tidak bisa ini mungkin bisa lobby ke pusat, dapat dana pusat dan lain sebagainya. Kita doakan aja. Iya, karena ini butuh bukan hanya masyarakat Dunpisa, desa Wela Timur itu, tetapi ini berapa kecamatan yang dilalui ini pasti itu kebutuhan terlalu prioritas mereka. Begitu. Wow, terima kasih Pak Dewan yang boleh mendedikasikan diri untuk ada bersama-sama dengan rakyat, menyerap aspirasi dan tentu akan diperjuangkan di DPRD Kabupaten Kupang. Semoga kita mendoakan semoga hasil perjuangan Pak Dewan ini boleh mendapatkan hasil yang terbaik dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Pak Dewan sekali lagi untuk ngopi sore hari ini. Semoga bermanfaat ya Pak Dewan ya. Terima kasih pemirsa, ngopi saya bersama dengan Bapak Dewan di sore hari.